والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimahumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk di malam ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di hadis yang lain Nabi juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang duduk di majelis ini, semoga saja kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari majelis ilmu ini. Bapak Ibu sekalian, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita lanjut ke hadis yang kelima. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hadis yang keempat, maka di malam ini kita lanjut ke hadis yang kelima. Yang mana inti dari hadis ini adalah pemahaman para sahabat, cara beragama mereka adalah rujukan bagi kita, patokan bagi kita dalam beragama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ya, sanad hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqa al-yahudu ala 71 firqatan." Nabi mengatakan orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Jadi Bapak Ibu jangan mengira orang Yahudi itu satu pemahaman saja, tidak. Mereka ada 71 golongan, 71 kelompok yang satu berbeda dengan yang lainnya. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi Nasrani lebih banyak, Yahudi 71, kalau Nasrani Kristen itu 72. Makanya di Indonesia Kristen itu nggak hanya satu ya, ada Protestan, ada Katolik, kemudian ada juga Advent, kemudian ada juga apa namanya, Ortodoks, ya, bahkan ada satu namanya Calvinism, ya, Kristen tapi mengikuti Calvin. Ya, di antara doktrin mereka
seseorang itu tidak masuk surga kalau tidak kaya. Jadi kalau orang miskin tidak masuk surga. Ada di salah satu aliran Kristen seperti itu. Jadi orang-orang Kristen terpecah menjadi 72 golongan. Dan setiap golongan berbeda dengan yang lainnya, tidak sama. Mereka berbeda dalam pemahaman, berbeda dalam akidah, berbeda dalam manhaj, dan berbeda dalam berbagai macam sisi, baik dalam usuluddin, dasar-dasar agama mereka, maupun cabang-cabang agama mereka. Kemudian Nabi mengatakan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi kita lebih banyak, Yahudi 71, Kristen 72, kalau Islam 73. Dan perbedaan di sini berbeda di usuluddin wal furu'. Ya, berbeda dalam dasar-dasar agama maupun cabang-cabangnya. Kemudian Nabi mengatakan kulluhum finnar. Semuanya 73 ini semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Berarti 72 masuk neraka, satu itu enggak. Ya, satu golongan tidak, tapi 72 masuk neraka. Dan yang mengatakan ini siapa? Nabi SAW. Hadisnya sahih. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa satu golongan itu yang tidak masuk neraka, yang selamat? Qala, Rasulullah menjawab, al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wa fi riwayatin as-sawadul a'zam. Di riwayat yang lain beliau mengatakan golongan yang selamat itu adalah as-sawadul a'zam. Ya, as-sawad al-a'zam, golongan yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hadis ini Nabi mengatakan bahwa Islam itu pasti terpecah belah sebagaimana dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani juga terpecah belah. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Islam akan terpecah belah menjadi banyak golongan dan banyak kelompok. Ya, bahkan Nabi menyebutkan total ada 73. 72 masuk neraka. Kita ada yang tanya, Ustaz, yang 72 masuk neraka ini kekal di neraka atau tidak? Kekal atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena orang yang meninggal di atas agama Islam, meninggal di atas tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku akan masuk surga, illa man aba. Kecuali yang aba, yang tidak mau, yang enggan masuk surga. Jadi semua umat Nabi Muhammad itu kelak masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran. Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu, yang enggan masuk surga? Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa saja yang mengikutiku dia masuk surga. Siapa saja yang menyelisihiku, maka dia sebenarnya orang yang enggan masuk surga. Ya, jadi Nabi SAW memberikan jaminan, ya, bahwasanya
umat Islam atau orang yang meninggal di atas Islam akan masuk surga. Bahkan di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa akan ada 70.000 orang yang masuk surga ya dari umat ini tanpa dihisab dan tanpa diadab. Jadi tidak perlu lagi dicek amalannya, dan tanpa diadab, maksudnya tidak dimasukkan dulu ke neraka. Jadi langsung masuk surga. Ya, seperti hadis Ibnu Abbas di mana Nabi SAW mengatakan "Uridat 'alayya al-umam fara'aitu an-nabi wa ma'ahu rahtu wan-nabi wa ma'ahu rajulani aw thalatha rajulun wa rajulan wan-nabi walaysa ma'ahu ahadun." Allah telah menampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, maka aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya belasan orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian aku melihat kelompok yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku ini Musa dan umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Musa dan umatnya jumlahnya sangat banyak. Fa nazartu fa idza sawadun 'azim. Kemudian aku melihat lagi ada kelompok yang sangat banyak. Faqila hadhihi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi tidak diperiksa lagi amalannya, langsung masuk surga. Tsumma nahara fa dakhala manziluhu. Kemudian setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumah. Setelah ngomong begitu, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Faqala ba'duhum fal'allahum alladhina wulidu fil Islam. Bisa jadi 70.000 ini orang yang dari lahir Islam sampai meninggal dia Islam. Ada lagi yang mengatakan sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Ada lagi yang lain mengatakan begini dan begitu. Maka ketika Rasulullah SAW keluar, para sahabat bertanya, siapa mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ini sifat yang pertama. Tidak meminta di ruqyah. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtabun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Al-kai. Makanya dalam peribahasa Arab disebutkan akhirud dawa al-kai. Obat yang paling terakhir itu al-kai. Al-kai itu besi panas ditempelkan ke badan. Ada pengobatan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu. Misalnya lihat burung gagak, wah ini tanda sial. Atau misalnya merasa sial dengan bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, ini hari yang sial. Ini hari yang buruk, tidak boleh ada acara pernikahan, tidak boleh safar. Nah, ini namanya tatayyur. Kemudian yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi ini 4 sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Maka setelah Rasulullah mengatakan demikian, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasyah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi mengatakan, "Anta minhum." Kamu bagian dari mereka. Maka Ukasyah itu nanti di hari kiamat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena yang mengatakan demikian Rasulullah. Faqama rajulun, kemudian ada lagi seseorang yang berdiri, kemudian mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk bagian dari mereka. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah didahului Ukasyah. Artinya dia bukan termasuk bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ya, 70.000 itu banyak kan? Sedikit. 70.000 itu sedikit. Umat Islam di Indonesia berapa? 200 juta. Kalau penduduk Indonesia kan sekitar 280 ya. Islamnya sekitar 80%. Di Indonesia aja udah 200 juta sekian. Ya. Kalau umat Islam di dunia berapa? Jumlahnya sekitar 2 miliar. Dari total 8 miliar penduduk dunia, Islamnya sekitar 2 miliar. Itu yang sekarang. Belum Islam dari zaman Nabi sampai sekarang, sudah 1400 tahun yang lalu. Sudah ada miliaran atau bahkan ratusan miliar atau bahkan sampai triliun jumlah umat Islam. Tapi yang dikatakan oleh Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70.000 orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa di setiap 70.000 ini satu orang ada 70.000. Jadi 7.000 kali 70.000. Sebagian mengatakan demikian. Tapi wallahu a'lam, zahir atau teks hadisnya mengatakan hanya 70.000 saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke hadis. Jadi Nabi SAW mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72-nya masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka menyelisihi cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabat. Seperti hadis yang kita jelaskan tadi ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba. Kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Makanya ditanya oleh para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga? Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa saja yang mengikutiku dia masuk surga, dan siapa saja yang menyelisihiku dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi 72 golongan ini mereka itu orang Islam. Mereka itu orang Islam. Mereka sholat, mereka puasa, KTP-nya Islam, agamanya Islam. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan 72 masuk neraka? Itu karena mereka menyelisihi cara beragamanya Nabi dan para sahabat. Makanya ditanya oleh para sahabat, siapa golongan yang selamat tersebut? Beliau mengatakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Itu aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dan di sini bentuk tazkiyah, bentuk rekomendasi dari Nabi SAW bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka berada di atas agama yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang mereka. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman,
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang duluan masuk Islam, baik dari kalangan orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti orang muhajir dan orang ansar. Muhajir itu penduduk Makkah, ansar itu penduduk Madinah. Apa kata Nabi SAW? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka pun beridho dengan Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini jaminan dari Allah bahwasanya orang muhajirin dan orang ansar itu semuanya masuk surga. Ya, semuanya masuk surga. Bahkan ada namanya al-ashra al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talha dan yang lainnya. Dijamin masuk surga. Termasuk di antaranya adalah Uqasyah bin Mihsan. Ada juga Bilal bin Rabah, yang mana kata Nabi SAW bahwa sendalnya atau bunyi sendalnya itu kedengaran di surga. Ya, Bilal bin Rabah dan yang lainnya yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka kelak akan masuk surga. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga ingin masuk surga, harusnya kita mengikuti jalan orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah." Siapa saja yang ingin mengikuti jejak suatu kaum, maka ikutilah orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah. Karena mengikuti orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Artinya yang hidup itu bisa suatu saat berubah. Mungkin sekarang dia sholat puasa, tapi tidak ada jaminan dia akan seperti itu sampai di akhir hayatnya. Bapak Ibu pernah dengar kisah Muhammad Al-Qasimi atau Abdullah Al-Qasimi? Saya lupa namanya, Muhammad Al-Qasimi atau Abdullah Al-Qasimi. Ada yang pernah tahu ceritanya? Ya, orang ini dia orang Saudi. Ya, dia warga negara Saudi. Dia menulis buku yang sangat bagus sekali. Buku bantahan terhadap orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Dia nulis buku Ar-Raddu 'ala al-Ilhad kalau nggak salah, bantahan terhadap orang-orang ateis. Dan bukunya itu bagus sekali. Para ulama memuji buku tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dengan bukunya saja Al-Qasimi ini bisa masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya buku beliau sangat bagus. Jadi beliau membantah semua klaim-klaim orang-orang